Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Ismail dari PLC. Kali ini saya akan memberitahu kepada kalian tentang Git dan cara mengekstrak atau memasukkan web kita di post ke dalam Git ya. Oke. Sebelum itu saya beritahu dulu apa itu GitHub ya. Kita cari di Google. GitHub adalah di sini GitHub adalah platform berbasis cloud untuk pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan developer menyimpan, mengelola dan berkolaborasi dalam kode proyek. Jadi di sini Git ini Git ini untuk menyimpan perangkat lunak atau mengelola gitu ya, dan bisa juga berkolaborasi dari misalnya si developer ini ke developer temannya gitu itu berkolaborasi webnya gitu, saling membangun di web tersebut gitu. Jadi kita harus upload dulu di GitHub. Nah, platform ini menggunakan sistem kontrol versi Git untuk melacak dan mengelola perubahan kode serta menyediakan fitur kolaborasi, memanage proyek dan penyimpanan repositori kode secara online. Nah, gitu guys. Nah, fungsi utama GitHub itu menyimpan kode yang dalam repositori. Nanti kita bakal praktekkan cara menggunakan repositori itu dalam GitHub ya, yang berbasis cloud penyimpan itu. Dan ini manajemen versinya, versi kontrol menggunakan Git untuk mencatat setiap perubahan pada kode. Nah, ini kolaborasinya tuh kan, karena banyak developer untuk bekerja sama dalam satu proyek. Dan manage proyek tuh untuk melacak bug, mengelola tugas dan mengatur proyek melalui isu dan project boards. Dan portofolio jaringan gitu, menampilkan profil dan proyek developer, menjadikannya tempat untuk membangun portofolio profesional dan terhubung dalam developer lain. Jadi kayak untuk channel kita gitu sebagai developer untuk menunjukkan profil proyek kita. Nah, Git dan GitHub itu kita harus memahami ya perbedaan Git dan GitHub itu. Ini sangat penting untuk membedakannya, untuk memahaminya. Ya, pertama itu Git. Git itu adalah sebuah sistem kontrol versi terdistribusi yang digunakan secara lokal untuk melacak perubahan file dalam sebuah proyek. Adapun GitHub adalah platform online yang menjadi host atau penyedia layanan untuk repositori Git, menjadikannya alat untuk kolaborasi dan penyimpanan jarak jauh. Jadi Git ini masih kontrol saja ya, yang digunakan secara lokal untuk melacak file dalam sebuah proyek. Belum ada alat kolaborasi atau jarak jauh seperti online gitu, itu masih belum. Adapun GitHub udah seperti itu, online dan bisa penyimpanan jarak jauh, adapun untuk kolaborasi juga bisa gitu. Oke, lanjut kita ke prakteknya ya. Oke, ke prakteknya. Jadi kita masuk ke VS Code dulu. Oke, sebelum itu kita masuknya ke Chrome ya. Ke Chrome kita tulis di sini GitHub supaya di sini ada penjelasan teruntun ya. Kita ke ini dulu. Oke, kita neo repository ya. Di sini kalian bisa pencet di sini neo repository, yaitu repository baru. Nah, di sini kita repository namanya apa? Kalau saya belajar Git bersama. Nah, di sini ada deskripsi. Kalian bebas untuk mengisinya, adapun tidak mengisi juga itu tidak masalah ya.
Misal saya di sini tulis juga belajar Git bersama bagi pemula. Nah, di sini untuk cost visibility-nya ya, untuk siapa yang akan melihat gitu untuk komitnya repositori kalian. Kalian jangan pencet privat ya, karena privat ini tidak bisa Yokosu siapa yang tidak melihat untuk repositori ini gitu kan, tidak ada yang bisa melihat jika kalian pencet privat. Adapun publik ini kan anyone, siapapun untuk dalam internet bisa melihat repositori kamu gitu. Oke, ini add readme saya offin. Untuk add gitkinor ini no, di sini dan add lisensinya no juga. Bisa kalian langsung create repository. Kita tunggu ya, jaringannya ya guys ya, maaf ya guys. Nah, di sini ada kode yang bakal kalian ikuti. Oke, kita di slide saja. Nah, kita masuk ke VS Code. Nah, sebelumnya kalian harus download dulu VS Code ini sebagai editor web ya. Kalian bisa buat web sesuka kalian di dalam VS Code ini. Oke. Nah, oke, kita cari yang mau kita Oke, ini web yang sudah saya sediakan, yang sudah saya ingin saya upload di Git. Ini apa ya? Nah, oke. Cara untuk kita menyalakan terminal kita, kalian bisa pencet kontrol dan ini seperti tanda apa ya di samping nomor 1 ya. Kalian bisa kontrol tanda ini seperti kutip tapi ada di bawah. Nah, ini tadi bekas saya. Kalian ini bisa hapus, kita ulang. Nah, ini kosong lagi. Ini saya menggunakannya bukan PowerShell ya, tapi menggunakan Gitbase ya. Bukan. Gitbase.
Oh iya benar guys, maaf guys, yang benar 3 jam. Oke, ini kita udah ada di git bash. Kita ikutin saja yang di samping ini ya, seperti git init. Coba kita tulis git init. Nah, kemudian kita ikuti saja di sini git add titik. Ini nah, kemudian kita git commit min m, dan misalnya kalian terserah ya, ini mau kalian misalnya first gitu. Ini bebas ya. Nah ya benar guys ya, ini foto-foto dan indeks CSS nya, HTML CSS nya dan tailwind nya juga ini benar seperti yang di sini yang kita masukkan ya. Nah terus kita lanjut ke git branch. Yes. Adapun nanti penjelasannya nanti kita bahas bersama-sama ya. Kemudian kita git remote ini kita bisa salin saja yang di sini. Yes, kebanyakan. Bentar. Not phone. Apa ini guys ya? Kita ulang comment phone. Mam, kalau comment not phone itu kenapa? Comment not phone. Komennya. Yang remote coy. Oke, coba kita lanjut saja ya. Git push means origin main ya. Jangan sampai salah guys. Oke. Ini sudah mungkin ya, coba kita tes dulu di sini. Kita refresh ya. Ini gang lagi ya. Ke settings, kita ke page, belum ada guys. Coba kita git
Ini remote kenapa ya guys? Oke, oke, kita coba ulang lagi. Nah, mantap guys, ini sudah ada ya, ini sudah masuk tandanya. Oke, ini tandanya sudah masuk, dan kita untuk nah, coba kita buka dulu ya. Nah, di sini Pak. Nah, seperti ini. Nah, persis sekali sama kodean saya. Oke, nah kita coba untuk upload ya, cara uploadnya itu. Untuk cara uploadnya kita ke settings. Nah, kemudian kita di sini sudah main ya. Oke, dan kita ke page. Nah, kita di sini pencet main bukan non ya. Dan kemudian kita ke action. Action. Isu. Project. Bentar guys, bentar. Umam. Sini gimana? Yang mana sih setelah ini tuh? Ini kan udah ya, yang main-main itu. Terus sama page-nya juga udah. Terus gimana, Mang? Terus habis ini save ya? Save masih? Ya. Maaf guys, agak lupa sedikit guys. Terus action. Sebenarnya tinggal nungguin doang. Nah, gini kan? Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Mungkin agak lama ya guys ya untuk menunggu. Nah, di sini guys, kita tunggu dulu. Ini lagi sedang memproses. Sudah guys ini. Sudah centang-centang ini. Nah, di sini HTTPS-nya. Oke. Ini fotonya hilang ya guys. Foto yang di sini hilang soalnya saya lupa, saya habis memindahkan. Nah, mantap, berhasil diupload ke Git ya. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin webnya bisa dilihat orang lain, kalian bisa salin saja di sini. Kirim ke
teman kalian gitu kan. Nah, terus dibuka, mantap, ini sangat keren sekali guys. Oke, karena waktunya sudah melebihi, yaitu 20 menit. Maaf jika ada kesalahan, karena saya juga masih belajar seperti kalian, bukan seorang guru. Aduh, lahir kenapa ini? Bukan seorang guru, bukan seorang mentor, dan apalagi seorang dosen. Saya hanya manusia biasa, student IDN. Terima kasih. Saya Abdullah Ismail dari TRPLC. Pamit undur. Pamit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.